Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Olivia Linsade dari kelas 3 AB1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai hukum kepailitan dan PKPU. Dalam Kamus Hukum Vokema Andrea dikemukakan bahwa kepailitan merupakan seorang debitur, yaitu keadaan yang ditetapkan oleh pengadilan bahwa debitur telah berhenti membayar utang-utangnya yang berakibat penyitaan umum atas harta kekayaan dan pendapatannya demi kepentingan semua debitur di bawah pengawasan pengadilan. Dan juga menurut Kamus Hukum yang disusun oleh IPN Rahu Handoko, bankrupt berarti keadaan tidak mampu membayar utang dalam nama harta yang berutang diambil oleh penagih atau persero-persero status seseorang yang secara hukum dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya. Selain istilah kepailitan, faillment, bankrupt, dikenal juga istilah insolvensi. Insolvensi ada dua jenis, yaitu technical insolvency dan bankrupt insolvency. Technical insolvency, perusahaan yang gagal membayar hutang apabila penyebabnya adalah kesulitan uang tunai yang bersifat sementara. Sedangkan untuk bankrupt insolvency, perusahaan yang gagal bayar utang yang disebabkan karena fundamental bisnisnya memang jelek, artinya total hutangnya sudah jauh melebihi nilai pasar yang wajar dari asetnya. Kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Rumusan tersebut mengandung unsur-unsur yaitu sita umum. Sita umum adalah penyitaan atau pembeslahan terhadap seluruh harta debitur pailit. Kedua, terhadap kekayaan debitur pailit ini menunjukkan bahwa kepailitan ini mengacu pada harta, bukan terhadap pribadi dari debitur. Yang ketiga, pengurusan dan pemberesan oleh kurator. Sejak pernyataan pailit, debitur kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai hartanya. Yang keempat, terdapat hakim pengawas dalam melakukan pengawasan atas pengurusan dan penguasaan harta debitur pailit atau kurator. Dalam pasal 1131 KUA Perdata dijelaskan bahwa harta yang dimiliki oleh debitur merupakan jaminan pelunasan hutang baik saat ini maupun di kemudian hari, baik barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, akibat dari sita umum atau pailit, yaitu semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit. Yang kedua yaitu tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh kurator. Yang ketiga yaitu kewajiban harus menyerahkan barang yang telah disepakati batal. Yang dirugikan dapat mengajukan diri sebagai kreditur konkren. Yang selanjutnya yaitu pekerja atau kurator dapat memutuskan hubungan kerja. Kita masuk pada konsekuensi sita umum, yaitu konsekuensi sita umum adalah seluruh harta debitur berada dalam pengurusan dan pemberesan dari kurator. Yang kedua, tidak dapat dilakukan pembayaran terhadap salah satu kreditur. Yang ketiga, seluruh konsekuensi hukum secara perdata dalam hal sita jaminan, sita eksekusi, dan sita revindikasi seluruhnya harus diangkat atau dihapus. Yang keempat, seluruh harta debitur yang berada di bawah kekuasaan pihak lain harus dikembalikan. Yang terakhir, penahanan yang telah dilakukan terhadap debitur pailit harus segera dilepas. Konsep dasar kepailitan. Dalam pasal 1132 dalam KUA Perdata dijelaskan kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama orang yang mengutangkan pendapatan penjualan benda-benda itu
dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para piutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan. Maksud dari mengajukan permohonan PKPU. Maksud debitor memohon PKPU adalah untuk mengajukan rencana perdamaian. Rencana perdamaian yang dimaksud adalah rencana perdamaian yang memuat tawaran pembayaran sebagian dan seluruh utang kepada kreditor. Tujuan mengajukan permohonan PKPU yaitu untuk menghindari pailit dan memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya tanpa ada desakan untuk melunasi utang-utangnya. Yang ketiga yaitu menyehatkan kegiatan usaha debitur. Pihak yang berhak untuk mengajukan PKPU yaitu debitur, kreditur, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan. Tahapan permohonan PKPU dibagi atas dua, yaitu PKPU sementara dan PKPU tetap. Sekian dari presentasi mengenai hukum kepailitan dan PKPU. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.